Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kepulauan Riau, Pulau Misterius Batam. Kabut di tengah laut. Matahari baru saja merangkak turun ke ufuk barat, mewarnai langit di sekitar Batam dengan jingga keemasan. Ombak kecil memantul lembut di badan perahu kayu milik Pak Hasan, seorang nelayan tua yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya di laut Kepulauan Riau. Biasanya, menjelang sore, ia sudah pulang dengan hasil tangkapan yang cukup. Namun hari itu berbeda. Entah kenapa, perahunya seolah-olah terdorong oleh arus menuju arah yang tidak biasa. Arus apa ini? Gumamnya pelan sambil memegang kemudi. Laut di sekitarnya terasa aneh, terlalu tenang. Tidak ada perahu nelayan lain, tidak ada suara camar yang biasanya berputar di atas kepala. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Saat itulah ia melihatnya, sebuah pulau kecil, seakan muncul begitu saja dari balik kabut putih yang menebal di cakrawala. Pak Hasan berhenti mendayung. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan hanya fata morgana. Pulau itu terlihat jelas, dengan pepohonan tinggi menjulang, sebagian besar kelapa, sebagian lagi pohon rimbun yang tidak pernah ia kenali. Mustahil, di jalur ini tidak ada pulau, bisiknya, jantungnya berdetak cepat. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia mendayung perlahan, dan semakin dekat, kabut semakin padat, menelan perahunya dalam dingin yang menusuk tulang. Lalu terdengar sesuatu. Dentang gamelan. Samar, seperti suara kendang dan gong dari kejauhan. Ritmenya lambat, seolah mengiringi tarian kuno yang tak terlihat. Pak Hasan membeku. Suara itu jelas berasal dari dalam hutan pulau. Siapa yang tinggal di sana? Nelayan? Atau orang kampung lama? Pikirnya. Ia menepikan perahunya ke pantai berpasir putih. Aneh sekali, pasirnya terlalu bersih, seolah tidak pernah disentuh manusia. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan langkah hati-hati, ia turun dari perahu. Pasir dingin menyentuh kakinya, dan saat itu juga, suara gamelan berhenti mendadak. Sunyi. Begitu sunyi sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Assalamualaikum, suara Pak Hasan lirih, mencoba memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Hanya desir angin yang menyusup di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan bunga yang entah dari mana. Ia melangkah lebih dalam ketepian hutan, bulu kuduknya berdiri. Daun-daun berdesir tanpa sebab, meski angin tidak berhembus. Sejenak, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik rimbunan pohon. Kalau memang ada orang, tunjukkan diri kalian, suaranya bergetar. Tetap hening. Pak Hasan menoleh ke arah pantai. Perahunya masih di sana, tapi kabut semakin tebal menutup pandangan. Jika ia terlambat keluar, mungkin ia tidak akan menemukan jalan pulang. Seketika, telinganya menangkap suara baru, gumaman lirih, seperti orang berbisik-bisik. Suaranya bercampur, banyak, namun tak satu pun kata yang bisa dipahami. Pak Hasan mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia kembali ke perahu, mendayung sekuat tenaga menjauh dari pulau. Begitu ia keluar dari kabut, suara-suara itu lenyap.
Laut kembali normal, angin bertiup, dan camar berterbangan di langit sore. Namun yang membuatnya hampir gila adalah saat ia menoleh ke belakang. Pulau itu sudah tidak ada. Hanya lautan kosong terbentang, seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Dengan wajah pucat, Pak Hasan kembali ke kampung. Malam itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Aku harus menceritakan ini pada Arman. Aku tidak boleh memendamnya sendiri. Dan sejak malam itu, hidup Pak Hasan tidak pernah sama lagi. Desa yang hilang. Malam itu, setelah sholat Isya, Pak Hasan duduk di beranda rumahnya. Matanya kosong menatap laut gelap. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, seolah ingatan tentang pulau misterius itu masih membekas kuat. Sahabatnya, Arman, seorang nelayan muda yang sering melaut bersamanya, datang menghampiri. "Pak, kenapa dari tadi termenung? Ada yang aneh di laut?" tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Pak Hasan menoleh pelan, lalu menunduk, seperti ragu untuk bercerita. "Men, aku melihat sesuatu tadi sore. Pulau yang tidak seharusnya ada di sana." Arman mengernyitkan dahi. "Pulau? Di sekitar jalur kita? Bukannya sudah jelas semua peta laut di sini? Tidak ada lagi pulau baru." Dengan suara pelan, Pak Hasan menceritakan semuanya. Kabut pekat, suara gamelannya mendadak berhenti, bisikan-bisikan aneh, hingga menghilangnya pulau itu dari pandangan. Arman mendengarkan dengan serius. "Kalau benar begitu, besok aku ikut. Kita lihat bersama-sama. Kalau memang ada pulau, berarti selama ini orang-orang tidak pernah menyadarinya." Pak Hasan ragu. "Aku takut, men. Pulau itu bukan tempat biasa. Rasanya seperti ada yang mengintai." Namun Arman justru semakin tertarik. "Kalau kau sendirian yang melihat, orang bisa menganggapmu berhalusinasi. Tapi kalau kita datang berdua, kita bisa memastikan. Besok kita ajak juga beberapa warga yang berani." Akhirnya, meski dengan rasa berat, Pak Hasan mengangguk. Keesokan harinya, 4 orang berangkat bersama, Pak Hasan, Arman, dan 2 warga kampung lain, Jamal dan Samsul. Perahu mereka meluncur pagi-pagi sekali, saat kabut tipis masih menyelimuti laut. "Pak, kau yakin jalannya ke arah ini?" tanya Jamal sambil memandang ke depan. "Ya, kemarin aku lewat sini." Tak lama setelah itu, pulau muncul, jawab Pak Hasan. Suaranya pelan, seperti orang yang takut mengingat kembali. Benar saja. Kabut kembali menebal, menutup pandangan. Suasana laut jadi dingin dan menekan. Arman, yang memegang kemudi, mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Lalu perlahan, bayangan pulau itu muncul kembali. "Ya Allah, benar," seru Samsul, matanya membesar. Mereka terdiam. Pulau itu berdiri dengan megah, pasir putihnya berkilau samar, pepohonan rimbun bergoyang meski angin hampir tak terasa. Perahu merapat. Kali ini, mereka turun bersama. Saat menapakkan kaki di pantai, sekali lagi suara gamelan terdengar samar, lalu hilang. Namun ada yang berbeda dari hari sebelumnya. Di balik pepohonan kelapa, mereka melihat deretan rumah kayu. Bukan satu, tapi banyak, tersusun rapi membentuk sebuah desa tua. "Subhanallah," bisik Arman. "Benar-benar ada orang di sini." Mereka berjalan perlahan. Desa itu tampak kosong, tetapi setiap rumah memiliki lampu minyak yang menyala di serambi, seakan baru saja ditinggalkan penghuninya. Jamal mengetuk salah satu pintu. "Assalamualaikum,"
Ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya pintu yang berderit pelan saat didorong. Bagian dalam rumah itu bersih. Terlalu bersih. Tikar terhampar rapi, kendi berisi air masih penuh, dan di meja kayu kecil ada mangkuk dengan sisa nasi yang masih hangat seakan baru dimasak. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Ini gila, gumam Samsul sambil mundur. Bagaimana mungkin rumah bisa serapi ini tanpa penghuni? Arman justru semakin penasaran. Ia berjalan ke rumah lain. Keadaannya sama, rapi, lampu minyak menyala, dan seolah-olah pemilik rumah baru saja keluar sebentar. "Pak Hasan, apa kau yakin kemarin kau tidak melihat desa ini?" tanya Arman. Pak Hasan menggeleng keras. "Aku bersumpah, kemarin hanya hutan dan kabut. Tidak ada rumah, tidak ada desa." Mereka semua merasakan hawa aneh yang semakin menekan. Heningnya terlalu sempurna, seakan desa itu menahan napas. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara pintu yang ditutup keras. Brak! Semua menoleh ke arah sumber suara. Sebuah rumah di ujung jalan tampak bergoyang sedikit, seperti ada orang yang baru saja masuk. "Siapa di sana?" teriak Arman. Suaranya menggema, namun tidak ada jawaban. Mereka berdiri kaku. Hanya terdengar suara angin yang merambat di antara pohon kelapa, menggesek daun-daunnya dengan lirih. Pak Hasan menarik napas dalam-dalam. "Aku bilang sejak awal, tempat ini bukan pulau biasa." Arman menatap ke sekeliling desa yang seolah hidup, meski tanpa penghuni. Lampu minyak terus menyala, seakan menunggu mereka untuk bertahan lebih lama. Dan di dalam hati kecil mereka, masing-masing sadar, mereka baru saja melangkah masuk ke dunia yang bukan milik manusia. Bayangan perempuan di dermaga. Senja mulai turun. Cahaya merah keemasan menyelinap di celah pepohonan, memantul di rumah-rumah kosong desa aneh itu. 4 orang nelayan, Pak Hasan, Arman, Jamal, dan Samsul, berkumpul di tengah jalan desa yang sepi. "Pak, aku tidak betah di sini." Rumah-rumah kosong, lampu minyak menyala sendiri, tidak ada penghuni, ini jelas bukan desa biasa, bisik Samsul dengan wajah pucat. Arman, yang sejak tadi berusaha keras menahan rasa takutnya, berusaha menenangkan. "Kita tidak boleh pulang begitu saja. Kita harus mencari tahu. Mungkin ada orang di sini, entah kenapa mereka sembunyi." Pak Hasan menggeleng pelan. "Arman, aku merasa desa ini bukan untuk manusia. Kau tidak lihat? Semua terlalu sempurna. Seperti panggung sandiwara." Jamal, yang sejak tadi berjalan ke arah pantai, tiba-tiba berhenti mendadak. Wajahnya berubah tegang. "Arman, kalian lihat itu?" Mereka bertiga menoleh. Di ujung desa, di sebuah dermaga kayu tua yang menjorok ke laut, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan kain putih lusuh yang tertiup angin. Tubuhnya tegak menghadap ke laut lepas, seakan sedang menunggu sesuatu. Arman memicingkan mata. "Akhirnya, ada orang di sini," katanya dengan nada lega, lalu berlari kecil menuju dermaga. "Arman, jangan!" teriak Pak Hasan, mencoba menahannya. Namun Arman tidak mendengar. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas sosok itu. Perempuan itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri menatap ke arah horizon. Kainnya berkibar, tapi tubuhnya seolah kaku. "Permisi," seru Arman, suaranya menggema di antara keheningan laut. Namun perempuan itu tidak menoleh. Arman melangkah lebih dekat,
kini hanya beberapa meter darinya. Kami orang baik-baik. Kami hanya ingin tahu, ini desa siapa? Hening. Arman menggertakkan giginya, lalu memberanikan diri berjalan hingga hampir menyentuh bahunya. Namun begitu ia melangkah ke papan kayu paling ujung dermaga, perempuan itu menghilang. Begitu saja. Tanpa suara, tanpa gerakan. Lenyap. Arman terpaku, jantungnya berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Di mana perempuan itu? Kemana ia pergi? Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Jejak kaki basah. Jejak itu jelas sekali, menempel di papan dermaga. Bekas telapak kaki perempuan memanjang dari ujung dermaga dan berhenti tepat di depannya. Seolah perempuan itu berdiri di sana sesaat lalu menguap bersama angin. Ya Allah, Arman mundur perlahan, kakinya gemetar. Pak Hasan, Jamal, dan Samsul berlari menghampiri. Apa yang kau lihat? Tanya Pak Hasan dengan suara bergetar. Arman menunjuk papan kayu. Jejak kaki. Dia berdiri di sini. Tapi dia menghilang. Mereka semua melihat jejak itu. Basah, nyata, baru saja terbentuk. Tapi di sekitar dermaga tidak ada siapapun. Laut tenang, tidak ada perahu, tidak ada ombak besar yang bisa membawa seseorang pergi. Samsul langsung merapatkan bajunya, wajahnya ketakutan. Kita harus pergi sekarang juga. Ini bukan manusia. Aku tak mau jadi korban. Pak Hasan menarik napas panjang, berusaha tenang, meski wajahnya juga pucat. Arman, sekarang kau percaya? Pulau ini bukan pulau biasa. Kita harus pulang sebelum kabut makin pekat. Arman masih terdiam, matanya menatap jejak kaki itu dengan pandangan kosong. Namun tiba-tiba, suara itu datang kembali. Dari arah hutan, samar terdengar dentang gamelan. Kali ini tidak lembut, melainkan lebih keras, ritmenya cepat, seperti sedang mengiringi tarian liar. Mereka saling berpandangan. Cepat, ke perahu, teriak Jamal panik. Mereka berlari menuruni jalan desa menuju pantai. Namun ketika sampai, sebuah pemandangan membuat darah mereka membeku. Dermaga tempat mereka menambatkan perahu kini kosong. Perahu mereka hilang. Kabut mulai turun perlahan dari laut, menelan pandangan. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan samar-samar suara tawa perempuan dari arah desa. Pak Hasan memeluk dadanya, wajahnya pucat pasi. Inilah yang aku takutkan, kita sudah terjebak. Dan senja pun berubah menjadi malam, dengan suara gamelan mengiringi mereka, seolah pulau itu menyambut mangsa barunya. Jeritan di tengah malam. Malam turun begitu cepat di pulau itu. Langit gelap tanpa bintang, seolah awan pekat sengaja menutupi cahaya bulan. Kabut tipis menyelimuti desa tua, membuat lampu minyak yang terus menyala di tiap serambi rumah tampak berkedip-kedip, seperti mata yang mengawasi. 4 orang itu, Pak Hasan, Arman, Jamal, dan Samsul, tidak punya pilihan selain mencari tempat berlindung. Perahu mereka hilang, laut diliputi kabut, dan suara gamelan masih sesekali terdengar lirih dari arah hutan. Mereka memilih salah satu rumah di tengah desa, rumah panggung kayu dengan serambi luas. Pintu berderit pelan ketika dibuka. Di dalam, suasananya begitu rapi, tikar digelar, kendi berisi air masih penuh, dan di sudut ruangan ada lampu minyak yang menyala tenang. Seperti ada yang menyiapkan ini untuk kita, bisik Jamal, wajahnya tegang. Pak Hasan hanya duduk di pojok ruangan, wajahnya muram. Bukan untuk kita.
Tempat ini sudah lama menunggu, Jamal. Kita cuma tamu yang tidak diundang. Mereka menutup pintu, mencoba menenangkan diri. Namun malam di pulau itu terasa panjang, dingin, dan penuh tekanan. Tengah malam, Arman terbangun oleh suara aneh. Ia membuka matanya perlahan. Rumah itu gelap, hanya lampu minyak yang redup. Jamal dan Samsul tertidur gelisah, sedangkan Pak Hasan duduk bersandar di dinding, matanya setengah terpejam. Lalu terdengar jeritan. Aar. Suara panjang, melengking, penuh rasa sakit. Seperti jeritan seorang perempuan yang disiksa hingga putus asa. Suara itu datang dari arah hutan, menembus sunyi malam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jamal langsung terlonjak, matanya melebar. Astagfirullah, apa itu? Samsul menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Aku tak sanggup dengar. Itu manusia, kan? Ada yang butuh pertolongan. Arman berusaha tegar, tapi wajahnya pucat. Tidak, suara itu bukan suara biasa. Terlalu panjang. Terlalu putus asa. Pak Hasan berdiri, suaranya bergetar. Aku sudah bilang, desa ini bukan milik manusia. Jeritan itu bukan untuk kita dengar. Namun jeritan itu tidak berhenti. Berulang kali menggema, semakin dekat, seakan-akan berpindah dari satu sudut hutan ke sudut lainnya. Kadang terdengar jauh, kadang seperti tepat di belakang rumah. Brak! Sesuatu menghantam keras di luar rumah. Papan lantai bergetar. Mereka semua terdiam, menahan napas. Arman perlahan meraih lampu minyak, mencoba melongok dari celah dinding. Dan di luar sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah ayunan bambu berdiri di bawah pohon kelapa, bergoyang sendiri ke depan dan belakang. Tidak ada angin, tapi ayunan itu bergerak kencang, berderit nyaring. Dan di atas ayunan itu, tampak selendang putih tergantung, berayun-ayun seakan masih dipakai seseorang yang baru saja duduk di sana. Arman mundur dengan wajah pucat pasi. Ya Allah, bukan angin. Bukan manusia. Ayunan itu bergerak sendiri. Brak! Pintu rumah tiba-tiba bergetar, seperti ada yang mendorong keras dari luar. Jeritan panjang kembali terdengar, kali ini tepat di depan rumah. Samsul menjerit ketakutan, menutup wajahnya. Kita akan mati di sini. Kita semua akan mati. Pak Hasan menahan pintu yang terus bergetar, matanya penuh teror namun tetap berusaha kuat. Jangan buka pintunya. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka. Jeritan semakin panjang, semakin dekat, seakan-akan suara itu melingkupi seluruh rumah. Tikar bergetar, kendi di sudut ruangan jatuh pecah, dan lampu minyak hampir padam. 4 orang itu hanya bisa saling merapat, menutup telinga, berdoa dalam hati agar malam itu segera berakhir. Dan tepat ketika jeritan mencapai puncaknya, semua mendadak hening. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Ayunan di luar berhenti bergoyang. Namun dari celah dinding, Arman melihat sesuatu terakhir kali sebelum menutup matanya rapat-rapat. Sebuah bayangan tinggi, kurus, dengan rambut menjuntai panjang, berdiri menatap rumah mereka. Kitab kuno di balik dinding. Matahari akhirnya muncul dari balik kabut, meski sinarnya redup dan pucat, seakan terhalang tabir tipis. 4 orang itu keluar dari rumah dengan wajah letih. Semalaman mereka hampir tidak tidur, hanya dihantui jeritan panjang, pintu yang bergetar, dan bayangan menyeramkan di luar. Jamal masih pucat pasi.
Aku tidak tahan, kita harus pergi sekarang juga. Lebih baik melompat ke laut dan berenang buta daripada terjebak di sini. Pak Hasan menepuk bahunya, meski wajahnya sendiri masih penuh ketakutan. Tenang, Jamal. Kalau kita gegabah, kita malah makin tersesat. Pulau ini bukan pulau biasa. Semua terasa seperti jebakan. Arman berdiri di tengah jalan desa, menatap rumah-rumah tua yang masih sama seperti semalam, rapi, lampu minyak menyala, seolah penghuninya hanya pergi sebentar. Kita harus cari petunjuk. Ada sesuatu yang bisa menjawab apa ini sebenarnya. Kenapa desa ini ada, tapi penghuninya tidak? Samsul menelan ludah. Dan kalau kita menemukan jawabannya, apakah kita bisa pulang? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin dingin yang mendesir di antara pepohonan. Rumah tua di ujung desa. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa. Matahari sudah tinggi, tapi kabut tetap menyelimuti, membuat seakan-akan hari tidak pernah benar-benar terang. Di ujung desa, mereka menemukan sebuah rumah yang berbeda dari yang lain. Rumah itu tampak lebih tua, dinding kayunya lapuk, sebagian papan sudah berjamur. Pintu setengah terbuka, berderit pelan saat disentuh. Aneh, bisik Arman. Rumah-rumah lain begitu rapi. Kenapa hanya ini yang dibiarkan membusuk? Mereka masuk dengan hati-hati. Bau apek menyambut, bercampur aroma tanah basah. Lantai penuh debu, namun anehnya, di sudut ruangan masih ada sebuah meja kayu besar yang tampak utuh. Jamal menyalakan lampu minyak yang mereka bawa, lalu mengarahkan cahaya ke dinding. Lihat ini. Di salah satu dinding, papan kayunya tampak lebih longgar, seperti bisa dilepas. Dengan hati-hati, Arman menekan papan itu. Dan benar, papan bergeser, membuka celah seperti pintu rahasia. Di balik dinding itu, mereka menemukan sebuah ruang sempit, tidak lebih besar dari lemari. Di dalamnya, tergeletak sebuah kitab kuno dengan sampul hitam pekat, penuh debu, tapi tetap utuh. Apa itu? Tanya Samsul, suaranya tercekat. Arman mengambilnya dengan hati-hati. Kitab itu berat, kulitnya terasa dingin di tangan. Saat ia membuka halaman pertama, huruf-huruf kuno terpampang, bukan huruf Latin, melainkan aksara Jawa kuno bercampur tulisan Arab Pegon. Pak Hasan mendekat, matanya membesar. Astagfirullah, ini kitab tua sekali. Mungkin ratusan tahun usianya. Arman membaca pelan, mencoba memahami. Barang siapa menjejakkan kaki di tanah pulau ini tanpa restu, akan terikat dalam kabut. Jiwa mereka tidak akan kembali, melainkan menjadi bagian desa yang abadi. Mereka semua terdiam. Jamal langsung panik. Maksudnya, kita sudah kena kutukan. Kita tidak bisa pulang. Aku tidak mau mati di sini. Pak Hasan menatap kitab itu dengan sorot mata penuh ngeri. Aku pernah dengar cerita lama dari kakekku. Tentang sebuah desa yang lenyap di tengah laut, ditelan kutukan karena penduduknya melanggar janji dengan makhluk gaib. Kata kakek, desa itu akan muncul kembali hanya untuk menjerat jiwa baru. Samsul mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Jadi, desa ini desa yang hilang itu? Arman menutup kitab dengan cepat, napasnya terengah. Kalau benar begitu, maka kita memang sedang berada di dalam perangkap. Desa ini hidup dan menunggu korban. Suasana semakin mencekam. Seakan menyiakan isi kitab itu, dari luar rumah tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah kaki. Seperti banyak orang berjalan beriringan di jalan desa.
Mereka membeku. Perlahan, Arman mengintip dari celah jendela. Jalan desa yang tadi kosong, kini penuh dengan bayangan manusia. Samar-samar, seperti penduduk desa, lelaki, perempuan, anak-anak, berjalan pelan, tanpa suara, tanpa wajah. Mereka melintas, lalu hilang begitu saja di balik kabut. Arman mundur, wajahnya pucat pasi. Mereka, penghuni desa ini. Mereka masih ada, tapi bukan manusia lagi. Pak Hasan merapatkan kitab itu ke dadanya, berbisik lirih. Kita sudah terlalu jauh. Pulau ini tidak akan melepaskan kita begitu saja. Hilangnya seorang warga. Siang itu, hawa di desa makin aneh. Meski matahari sudah tinggi, kabut tetap menggantung, menutup langit, membuat cahaya terasa suram seperti sore yang tak pernah selesai. Udara juga semakin dingin, menusuk tulang, tak wajar untuk siang hari di pesisir tropis. 4 orang itu berkumpul di rumah tua tempat mereka menemukan kitab kuno. Kitab itu kini tergeletak di meja, seakan menjadi pusat perhatian sekaligus sumber ketakutan. Ini sudah terlalu jauh, ujar Jamal dengan suara bergetar. Aku tidak tahan lagi. Pulau ini benar-benar kutukan. Kita harus keluar, sekarang juga. Arman menatapnya tajam. Bagaimana caranya? Perahu kita hilang. Laut penuh kabut. Bahkan jalan menuju dermaga bisa berubah-ubah. Kau sendiri lihat semalam, kita seolah kembali ke tempat yang sama meski sudah berputar. Samsul menunduk, kedua tangannya gemetar. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Menunggu? Sampai kita semua mati satu-satu? Pak Hasan menutup mata sejenak. Tidak. Kita harus tetap bergerak. Pulau ini mungkin hidup, tapi selalu ada celah. Orang-orang dulu bisa membuat perjanjian dengan penjaganya, berarti masih ada jalan keluar. Pertanyaannya, apa kita sanggup menemukannya sebelum terlambat? Mereka terdiam, pikiran masing-masing diliputi rasa takut. Mencari air. Sore menjelang, perbekalan yang mereka bawa sudah hampir habis. Rasa haus mulai menyerang. Kalau begini, kita harus cari sumber air. Kita tidak mungkin bertahan tanpa minum, kata Arman. Jamal, yang sejak tadi gelisah, langsung menyahut. Aku tahu, aku lihat sumur tua waktu kita masuk desa. Biar aku saja yang ambil airnya. Aku tak mau duduk diam di rumah ini. Pak Hasan hendak melarang, tapi Jamal sudah melangkah keluar dengan membawa ember kecil dan tali. Samsul menoleh pada Arman dengan cemas. Kita biarin dia pergi sendiri. Arman ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Dia hanya ke sumur. Tidak jauh. Kita tunggu di sini. Sumur tua. Beberapa menit berlalu. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara ember bergesekan dengan tali. Lalu, hening. Mereka bertiga menunggu, tapi Jamal tak juga kembali. Kenapa lama sekali? Gumam Pak Hasan. Ia akhirnya berdiri. Aku pergi menyusul. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, terdengar suara dari arah sumur. Suara Jamal. Pak Hasan. Airnya berat sekali. Tolong tarik. Mereka semua langsung keluar berlari menuju sumur tua di tengah desa. Dan di sana, benar ada ember yang tergantung di tali, setengah terangkat. Namun tidak ada Jamal. Hanya ember. Hanya tali. Arman menelan ludah, lalu berteriak. Jamal, kau di mana?
Dari dalam sumur terdengar suara Jamal lagi, kali ini lebih jelas. "Aku di sini. Tolong tarik aku ke atas. Cepat." Samsul langsung panik. Ya Allah, dia jatuh ke dalam sumur. Pak Hasan mendekat, mengintip ke dalam sumur. Tapi sumur itu dalam dan gelap, seolah tak berujung. Bahkan cahaya lampu minyak tak bisa menembus ke dasar. "Jamal, tahan sebentar. Kami turunkan tali," teriak Arman. Namun sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, suara Jamal berubah. Lebih serak, lebih aneh. Tarik aku ke dalam, ikut bersama aku." Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu memang mirip Jamal, tapi ada gema aneh, seperti banyak suara bercampur. Pak Hasan mundur perlahan. Bukan, itu bukan Jamal. Tiba-tiba Ember jatuh sendiri ke dasar sumur dengan suara bergema keras. "Duh!" Lalu, sunyi. Tidak ada suara lagi. Bayangan di dalam sumur. Mereka bertiga menatap sumur itu dengan wajah pucat. Sesaat kemudian, dari dalam kegelapan, tampak dua tangan pucat meraih dinding sumur, naik perlahan. Namun itu bukan tangan manusia. Jemarinya panjang, kukunya hitam dan tajam, kulitnya pucat kebiruan. Samsul menjerit. "Lari! Itu bukan Jamal." Mereka bertiga kabur secepat mungkin, kembali ke rumah tua. Dari belakang, terdengar suara kikikan lirih bercampur dengan gema suara Jamal, seolah-olah dua suara bersatu. "Kenapa kalian tinggalkan aku? Aku masih haus." Mereka menutup pintu rumah dengan cepat, napas terengah-engah. Pak Hasan menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Jamal, dia sudah diambil. Kita tak bisa selamatkan dia lagi." Arman mengepalkan tangan, matanya merah. "Kalau kita bertahan tanpa melawan, kita semua akan jadi korban berikutnya." Samsul menangis ketakutan. "Aku tidak mau, Arman, aku tidak mau hilang seperti Jamal." Pak Hasan menatap kitab kuno yang masih ada di meja. Jawabannya ada di sini. Tapi setiap jawaban pasti menuntut pengorbanan. Dan malam pun kembali turun, membawa teror baru bagi mereka yang tersisa. Rahasia Kepala Desa. Malam kembali menyelimuti pulau itu dengan kabut yang semakin pekat, seolah menelan segala suara dan cahaya. Angin bertiup aneh, kadang membawa suara-suara samar seperti bisikan orang banyak, meski tak ada siapapun di luar sana. Di dalam rumah tua, suasana mencekam. Jamal telah hilang, dan rasa takut bercampur dengan keputusasaan menghantui mereka yang tersisa, Arman, Samsul, dan Pak Hasan. Kitab kuno itu tergeletak di meja, terbuka pada halaman yang sebelumnya tak mereka lihat. Seolah-olah kitab itu hidup, menampilkan halaman baru setiap kali ada yang hilang. Arman menatap tulisan aneh di lembaran itu. Huruf-hurufnya seperti bergerak, berdenyut, seakan bernapas. "Pak Hasan, apa artinya ini?" Pak Hasan mendekat, alisnya berkerut. "Ini tentang kepala desa. Lihat, ada simbol yang sama dengan yang kita lihat di balai desa kemarin." Samsul yang sejak tadi gemetar, langsung bersuara lirih. "Jadi, kepala desa itu tahu semua rahasia pulau ini?" Pak Hasan mengangguk pelan. "Bukan hanya tahu. Dari tulisan ini, sepertinya dialah yang mengikat perjanjian dengan penghuni pulau. Jejak menuju balai desa." Arman berdiri tegak. "Kalau begitu, kita harus ke balai desa malam ini juga. Aku tidak mau tunggu besok. Siapa tahu, satu dari kita lagi yang hilang."
Samsul ketakutan. Malam-malam begini? Gila kau. Di luar penuh, itu. Ia tak sanggup menyebutkan apa yang ia lihat di sumur tadi. Tapi Arman menatapnya tajam. Kalau kita diam di sini, kita hanya menunggu giliran. Aku tidak mau nasibku seperti Jamal. Pak Hasan akhirnya menambahkan, dia benar, Samsul. Kadang lebih berbahaya kalau kita hanya menunggu. Kita harus tahu kebenarannya. Dengan hati-hati, mereka membawa lampu minyak dan berjalan menuju balai desa. Jalanan sunyi, hanya suara derap langkah mereka di atas tanah basah. Rumah-rumah kosong di kiri kanan terlihat semakin hancur, seperti dimakan usia, padahal kemarin masih terlihat utuh. Samsul berbisik, kenapa rumah-rumah ini berubah? Seolah makin lama makin lapuk. Pak Hasan menoleh singkat. Pulau ini hidup dengan waktu yang berbeda. Apa yang kita lihat mungkin bukan kenyataan. Balai desa yang terkunci. Mereka tiba di balai desa. Bangunannya besar, dengan pintu kayu tebal yang kini terkunci rapat. Namun dari dalam, samar terdengar suara mantra yang dilantunkan berulang-ulang. Arman mendekatkan telinganya. Suara itu berat, dalam, seperti suara orang tua. Darah ditukar dengan jalan, roh dijaga oleh janji, pengorbanan, pengorbanan. Samsul langsung mundur. Astagfirullah, itu suara siapa? Kepala desa? Tapi, bukannya desa ini sudah lama ditinggalkan? Pak Hasan mengambil napas panjang. Kalau benar masih ada yang tinggal di sini, mungkin dialah penjaga perjanjian itu. Arman tak mau menunggu lebih lama. Ia menendang pintu balai desa keras-keras. Brak! Pintu terbuka dengan suara menggelegar. Kepala desa yang masih ada. Di dalam, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Seorang pria tua duduk di lantai, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat keabu-abuan. Ia mengenakan pakaian kepala desa kuno, lengkap dengan ikat kepala usang. Di depannya, ada wadah tanah liat berisi darah yang masih segar. Pria tua itu menoleh perlahan, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum. Ah, akhirnya kalian datang. Tamu-tamu yang ditunggu, pengganti yang baru. Samsul langsung menjerit ketakutan. Ya Allah, dia masih hidup. Arman menodong pria tua itu dengan parang. Siapa kau sebenarnya? Apa yang terjadi di pulau ini? Pria itu terkekeh. Suaranya parau, namun dalam. Aku, kepala desa. Aku yang menjaga agar roh-roh tua tetap tenang. Tapi sekarang, waktuku sudah hampir habis. Aku butuh penerus. Dan kalian datang tepat waktu. Pak Hasan maju selangkah, menatapnya dengan tegang. Apa maksudmu penerus? Kepala desa itu menunduk, jari-jarinya kurus gemetar. Setiap beberapa puluh tahun, harus ada yang menggantikan tugasku. Menjaga roh. Memberi mereka darah, agar mereka tak melahap seluruh pulau. Arman menggertakkan gigi. Jadi kau yang mengorbankan orang-orang di desa ini? Pria tua itu tertawa serak. Mereka setuju. Demi kelangsungan pulau. Demi keturunan mereka. Tapi manusia modern, kalian tidak mengerti. Kalian hanya tahu takut. Pengorbanan yang diminta. Kepala desa itu lalu menunjuk kitab kuno di tangan Pak Hasan. Itu kitab perjanjian. Kalian sudah membukanya. Artinya, kalian sudah setuju ikut serta. Jalan keluar dari pulau ini hanya satu. Salah satu dari kalian harus tinggal.
menggantikan aku menjadi penjaga. Samsul langsung berteriak histeris. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mau jadi tumbal. Arman menatap kepala desa itu dengan marah. Kalau kami tidak mau. Pria tua itu kembali tersenyum, matanya berkilat. Kalau tidak mau, maka roh-roh itu akan menjemput kalian sendiri. Satu persatu, hingga kalian semua hilang. Seperti teman kalian. Tiba-tiba, darah di wadah tanah liat itu mulai mendidih, mengeluarkan asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Dari kabut itu, samar terlihat bayangan makhluk-makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Pak Hasan meraih lengan Arman. Kita harus keluar dari sini. Cepat. Mereka bertiga lari terbirit-birit keluar dari balai desa, meninggalkan kepala desa yang tertawa keras, suaranya menggema bersama bisikan-bisikan roh. Pergi, larilah, tapi kalian akan kembali. Semua akan kembali ke pulau ini. Malam teror di rumah tua. Langkah-langkah mereka terdengar panik saat meninggalkan balai desa. Nafas tersengal, tubuh bergetar, dan pikiran dipenuhi teror yang sulit dipercaya. Di belakang mereka, suara tawa kepala desa masih terdengar samar, bercampur dengan bisikan aneh yang menggema di udara malam. Arman, Samsul, dan Pak Hasan akhirnya tiba kembali di rumah tua tempat mereka beristirahat sebelumnya. Pintu didorong dengan tergesa, lalu ditutup rapat seolah-olah itu satu-satunya benteng yang bisa melindungi mereka dari bayangan yang mengikuti. Namun begitu mereka masuk, suasana rumah sudah berubah. Bau anyir lebih menusuk, dan udara terasa dingin membekukan tulang. Samsul langsung memeluk dirinya sendiri. Aku tidak kuat lagi. Kita harus keluar dari pulau ini malam ini juga. Arman menoleh dengan tatapan tajam. Kau pikir aku mau diam di sini? Tapi lihat sekelilingmu, Samsul. Perahu kita sudah hancur dihantam badai. Tidak ada jalan keluar selain menghadapi kebenaran. Pak Hasan terdiam cukup lama, memandang ke arah kitab kuno yang masih ia genggam. Kepala desa itu benar dalam satu hal. Pulau ini tidak akan melepaskan kita begitu saja. Entah kita memilih, atau mereka yang memilih kita. Bisikan dari atap. Belum sempat mereka membicarakan langkah berikutnya, suara berderi terdengar dari atap rumah. Seperti sesuatu yang merayap di atas genteng tua itu. Samsul menatap ke atas dengan wajah pucat. Apa itu? Arman meraih parang yang ia letakkan di dekat pintu. Ia berdiri siaga. Lalu terdengar bisikan lirih. Suara banyak orang bercampur jadi satu. Darah, darah, pengorbanan. Tiba-tiba, duk, sesuatu jatuh keras di halaman luar rumah. Kemudian suara kaki berlarian mengitari dinding kayu, cepat, kacau, dan tak terlihat. Pak Hasan menggenggam bahu Arman. Mereka sudah mulai, roh-roh itu menuntut darah malam ini. Pintu yang bergetar. Pintu rumah mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang mendorong dari luar. Guncangannya semakin keras, membuat kayu tua berderak. Samsul menjerit. Mereka mau masuk. Ya Allah, mereka mau masuk. Arman menahan pintu dengan tubuhnya, sementara suara gedoran semakin menggema. Namun anehnya, pintu itu tidak roboh. Seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam. Pak Hasan menatap kitab kuno yang terbuka di meja. Lembaran baru kembali muncul, dengan tulisan merah menyerupai darah. Mereka tidak bisa masuk kecuali ada yang memanggil. Tapi mereka bisa menunggu sampai fajar. Pak Hasan membaca keras-keras. Mereka menunggu,
Mereka tidak akan menyerah sampai ada yang dikorbankan. Teror dalam rumah. Tiba-tiba lampu minyak di ruangan berkelip-kelip, lalu padam dengan sendirinya. Gelap total menyelimuti. Di dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar jelas dari dalam rumah. Arman menoleh cepat. Siapa? Samsul. Tapi Samsul berdiri di sudut ruangan, gemetar, kedua tangannya menutup telinga. Bukan aku, bukan aku. Langkah itu semakin dekat. Lalu terdengar suara Jamal. Suara yang seharusnya tidak ada. Arman, tolong aku di sini. Arman tercekat. Jamal. Tidak mungkin. Samar-samar, dari arah dapur, terlihat sosok Jamal berjalan keluar. Tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes darah. Arman, kenapa kau tinggalkan aku? Arman hampir melangkah maju, namun Pak Hasan menahannya dengan kasar. Itu bukan Jamal. Itu hanya jelmaan roh. Jangan dekati dia. Sosok Jamal mendekat semakin dekat, wajahnya berubah-ubah antara Jamal dan wajah-wajah lain yang tak mereka kenal, semua tampak menderita. Perangkap roh. Pak Hasan segera membuka halaman kitab, membaca mantra yang ia temukan. Suaranya gemetar, tapi tegas. Aku tahu kalian lapar. Tapi aku tidak akan membiarkan kami jadi mangsa kalian. Tiba-tiba, ruangan bergetar keras. Sosok Jamal menjerit dengan suara 1000 orang bercampur jadi satu, lalu tubuhnya mencair menjadi kabut hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Samsul jatuh tersungkur, menutup wajahnya. Kita semua akan mati. Kita tidak akan bisa keluar. Arman meraih Samsul, mengangkatnya berdiri. Tenang. Selama kita bersama, kita bisa bertahan. Namun Pak Hasan menatap dengan mata penuh kecemasan. Tidak, Arman, tidak ada bertahan selamanya. Pulau ini selalu menuntut satu jiwa. Itu satu-satunya cara. Fajar yang tidak datang. Mereka bertiga bertahan di dalam rumah, dikepung oleh suara langkah, bisikan, dan bayangan yang terus menari di dinding. Mereka menunggu fajar, namun sesuatu yang aneh terjadi. Malam tidak berakhir. Jam menunjukkan lewat pukul 6 pagi, tapi langit tetap pekat. Tidak ada cahaya matahari, hanya kabut hitam yang semakin menebal. Samsul menangis ketakutan. Kenapa fajar tidak datang? Kenapa? Seolah-olah kita terjebak selamanya di malam ini. Pak Hasan menutup kita perlahan, wajahnya pucat pasi. Sekarang aku mengerti, kita sudah masuk ke dalam waktu pulau ini. Fajar tidak akan pernah datang, sampai ada satu jiwa yang dikorbankan. Arman terdiam, menggenggam parang erat-erat, menatap Samsul dan Pak Hasan dengan mata penuh dilema. Malam itu, di rumah tua yang dikepung teror, mereka sadar, seseorang harus memilih. Pengkhianatan di tengah malam. Malam itu terasa seperti perangkap yang tak berujung. Rumah tua dikepung bisikan, langkah kaki, dan bayangan yang terus menempel di setiap sudut gelap. Arman, Samsul, dan Pak Hasan hanya bisa duduk berdekatan, berusaha menjaga kewarasan mereka. Di luar, suara tawa kepala desa masih sesekali terdengar, melayang bersama angin. Kalian tidak bisa lari, kalian harus memilih. Arman menatap ke jendela yang retak, lalu berbisik pada Pak Hasan. Jika benar harus ada satu jiwa, siapa yang akan kita korbankan? Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Pak Hasan menunduk, wajahnya kusut oleh beban yang berat. Aku sudah tua, seharusnya aku yang menyerahkan diri.
Tapi pulau ini tidak butuh kesukarelaan. Mereka haus akan pengkhianatan, pengorbanan yang dipaksa, bukan yang diberi. Kata-kata itu menusuk Arman. Pengorbanan yang dipaksa. Artinya, mereka harus mengkhianati salah satu dari mereka sendiri. Ketakutan yang merusak akal. Samsul yang sejak tadi gemetar, tiba-tiba bangkit. Matanya merah, wajahnya pucat. Aku tidak mau mati di sini. Kalian dengar? Tidak mau. Kalau memang harus ada yang dikorbankan, kenapa harus aku? Arman berdiri cepat, menenangkan. Samsul, dengarkan aku. Tidak ada yang bilang kau harus jadi korban. Kita bisa cari jalan lain. Tapi Samsul tertawa sinis, suaranya bergetar. Kau pikir aku tidak tahu, Arman? Sejak tadi kau melihatku seakan-akan aku beban. Aku mendengar bisikan itu. Mereka bilang, kalau aku menyerahkan seseorang, aku bisa bebas. Pak Hasan menatapnya dengan tegang. Jangan dengarkan bisikan mereka. Itu tipuan. Jika kau turuti, kau akan jadi bagian dari mereka selamanya. Namun Samsul tampak semakin goyah. Matanya menatap liar ke arah Arman dan Pak Hasan. Pengkhianatan dimulai. Tiba-tiba, Samsul meraih sebatang kayu patah dari sudut ruangan, lalu mengayunkannya ke arah Arman. Brak! Arman berhasil menangkis dengan parang, tapi pukulan itu nyaris mengenai kepalanya. Samsul, kau sudah gila! Arman berteriak. Samsul tersenyum miring. Bukan aku yang gila, kalian yang bodoh. Hanya butuh satu korban. Dan aku tidak akan jadi orang itu. Ia lalu berlari ke arah Pak Hasan yang sedang memegang kitab kuno. Dengan cepat, Samsul menendang kitab itu hingga terlempar ke lantai, terbuka pada halaman penuh simbol darah. Suara bisikan dari luar semakin keras, seperti sorakan yang menyambut tindakannya. Ya, pilih dia, pilih dia. Pak Hasan terjatuh, kepalanya terbentur dinding. Arman segera menyerang balik, menahan Samsul, dan keduanya bergumul di lantai. Suara yang menghasut. Di tengah perkelahian itu, sebuah suara lain terdengar di telinga Samsul. Suara lembut, menyerupai ibunya. Samsul, kau hanya perlu satu langkah lagi. Serahkan salah satu dari mereka, dan kau akan pulang ke rumah. Kau akan hidup. Samsul menutup mata sesaat, wajahnya penuh air mata. Aku ingin pulang, aku tidak mau mati di sini. Arman mendorongnya keras hingga Samsul terlempar ke dinding. Sadarlah, Samsul. Itu bukan ibumu. Itu iblis yang mempermainkanmu. Namun saat Arman mencoba menahan, Pak Hasan berteriak panik. Arman, hati-hati. Dari kegelapan ruangan, sosok Jamal muncul lagi. Wajahnya rusak, penuh darah, tapi kali ini ia menatap Arman sambil menunjuk. Dia yang harusnya dikorbankan, bukan aku. Serahkan dia. Samsul menatap sosok itu dengan mata melebar, tubuhnya bergetar antara percaya dan ketakutan. Darah pertama. Dalam keputusasaan, Samsul meraih pecahan kaca dari lantai, lalu menusuk lengan Arman. Darah segar memercik, membuat bisikan di luar semakin riuh. Arman berteriak kesakitan, menahan luka di lengannya. Kau gila, Samsul. Kau ingin membunuhku? Samsul terengah-engah, menatap tangannya yang berlumur darah. Ia tampak kaget dengan tindakannya sendiri, tapi bisikan itu semakin kuat. Bagus, tinggal sedikit lagi, satu tusukan lagi,
dan semuanya selesai. Pak Hasan segera menarik Samsul, menghantamkan kayu ke punggungnya. Samsul terhuyung, terjatuh ke lantai. Namun sebelum Arman bisa bereaksi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Darah dari luka Arman menetes ke halaman kitab yang terbuka di lantai. Simbol-simbol merah di kertas itu menyala, seolah menyerap darah. Udara bergetar, dan seluruh rumah dipenuhi suara jeritan ribuan jiwa. Kesadaran yang terlambat. Pak Hasan menatap kitab itu dengan horor. Astaga, pulau ini sudah memilih. Luka Arman, itu tandanya. Mereka menginginkan dia. Arman menatapnya, napas terengah, wajahnya penuh amarah dan rasa takut. Apa maksudmu? Jadi, aku yang harus mati? Pak Hasan tidak menjawab, hanya menunduk dalam-dalam, menyadari kebenaran yang mengerikan. Samsul, yang masih tergeletak di lantai, tersenyum pucat dengan mata kosong. Lihat, aku bilang apa? Bukan aku yang dipilih, tapi kau, Arman. Di luar rumah, suara langkah semakin keras, mendekat, seakan ratusan roh sudah menunggu di depan pintu. Arman menggenggam parang dengan erat, menatap keduanya dengan tatapan putus asa. Kalau memang aku yang dipilih, maka aku akan melawan sampai darah terakhirku. Malam itu, pengkhianatan Samsul tidak hanya melukai tubuh Arman, tetapi juga menyingkap kebenaran yang tak terhindarkan. Pulau itu sudah menandai siapa korbannya. Korban terakhir pulau misterius. Kabut malam begitu tebal sehingga hampir menelan seluruh desa. Rumah tua tempat mereka bertahan terasa seperti benteng terakhir di tengah dunia yang sudah tidak masuk akal. Arman, Pak Hasan, dan Samsul hanya bisa duduk di lantai. Tubuh mereka lelah, napas terengah-engah, dan luka-luka menempel di kulit. Dari luar terdengar langkah-langkah ribuan kaki, seperti gema dari dunia lain. Suara jeritan dan bisikan bercampur, memenuhi udara malam. Kepala desa tua, yang mereka lihat di balai sebelumnya, kini terdengar tertawa samar dari kejauhan, seakan ikut menertawakan ketakutan mereka. Samsul duduk terpaku, wajahnya pucat. Aku tidak mau mati. Tolong, aku masih mau hidup. Arman menatapnya tajam, menahan rasa amarah dan frustrasi. Samsul, ini sudah bukan soal hidup atau mati. Pulau ini menuntut satu jiwa. Kita harus terima. Pak Hasan menunduk, gemetar. Arman benar. Ini bukan pilihan, ini hukum pulau. Jika kita menolak, kita semua akan hilang seperti Jamal. Fajar yang tak pernah datang. Mereka menunggu. Matahari seharusnya muncul, tapi langit tetap gelap pekat. Kabut menyelimuti seluruh desa. Malam tidak berakhir, dan teror semakin nyata. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok bayangan manusia, tak berbentuk jelas, melayang perlahan menuju rumah. Beberapa terlihat membawa obor yang tidak menyala, beberapa lainnya hanya bayangan pucat dengan mata merah menyala. Arman menggenggam parang, menatap sekeliling. Mereka datang untukku. Samsul menjerit. Tidak. Jangan ambil dia. Aku rela. Aku rela jadi korban. Pak Hasan menatap Samsul dengan kaget. Tidak. Jangan bodoh. Itu yang mereka mau, pengorbanan yang dipaksa. Namun Samsul tidak mendengar. Ia berlari ke depan rumah, mencoba menghadang bayangan-bayangan itu. Korban terakhir. Sosok kepala desa muncul di tengah kabut, wajahnya pucat namun penuh senyum mengerikan. Akhirnya, pilihan sudah jelas. Dia yang berani melawan, dia yang akan menjadi korban terakhir.
Bayangan-bayangan mendekat dengan perlahan. Arman menatap mereka, tubuhnya tegang. Kalau ini memang takdirku, aku akan menanggungnya. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Samsul yang melihat itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah, penuh penyesalan. Ia sadar pengkhianatannya tidak membawa keselamatan, justru mempercepat takdir Arman. Arman melangkah maju, menatap kepala desa tua dengan mata penuh keberanian. Aku tidak takut pada kalian, walau aku harus menghadapi kematian, aku tidak akan tunduk pada tipu daya kalian. Ritual Pulau. Kepala desa menunduk, membacakan mantra dari kitab kuno yang kini berada di tangannya. Darah dari luka Arman mulai menyentuh lantai kayu. Simbol merah menyala di lantai, membentuk lingkaran kuno yang berdenyut seperti jantung. Bayangan-bayangan mendekat, menelan cahaya dari lampu minyak. Suara ribuan jeritan terdengar bersamaan, membuat rumah berguncang. Arman menahan diri, merasakan tubuhnya semakin lemah. Tubuhnya mulai diselimuti kabut hitam, tapi ia tetap berdiri tegak, menatap kepala desa tua. Samsul menjerit, mencoba membantu, tapi tangannya ditarik oleh sosok Jamal yang menyeramkan. Lepaskan aku, biarkan dia. Namun semuanya sia-sia. Lingkaran merah menutup perlahan, menyelimuti Arman. Bayangan-bayangan merayap ke tubuhnya. Keabadian pulau. Ketika semua terlihat akan berakhir, suara kepala desa terdengar terakhir kali. Kau sekarang menjadi bagian pulau, penjaga baru, jiwa yang terikat untuk menjaga desa ini agar tetap hidup. Tubuh Arman menghilang ke dalam kabut hitam. Bayangan-bayangan membubarkan diri, meninggalkan rumah tua yang hening, gelap, dan dingin. Samsul dan Pak Hasan terpaku, menyadari kenyataan yang mengerikan. Arman telah menjadi korban terakhir, penjaga baru pulau misterius itu. Dari luar, kabut perlahan menutupi seluruh desa. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada suara manusia. Hanya senyum samar kepala desa tua yang masih bergema di antara bisikan angin. Samsul menangis tanpa henti. Arman, maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pak Hasan menunduk, air mata mengalir. Ini pulau, ini hukumannya, tidak ada yang bisa menghindar. Dan pulau misterius Batam tetap seperti dahulu, sunyi, penuh kabut, menunggu korban baru yang berani menjejakkan kaki di tanah terkutuk itu.